perkenalkan, nama saya Kinanti Azahra dari kelas 7B. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tempat pariwisata dan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Pertama, Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah sebuah gunung berapi aktif di Jawa Timur, Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Gunung Bromo terkenal sebagai objek wisata utama di Jawa Timur. Sebagai sebuah objek wisata, Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif. Gunung Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Bentuk tubuh Gunung Bromo bertautan antara lembah dan ngarai dengan kaldera atau lautan pasir seluas sekitar 10 km persegi. Ia mempunyai sebuah kawah dengan garis tengah kurang lebih 800 meter arah utara ke selatan dan kurang lebih 600 meter dari timur ke barat. Sedangkan daerah bahayanya berupa lingkaran dengan jari-jari 4 km dari pusat kawah Bromo. Yang kedua ada Gua Jomblang. Gua Jomblang merupakan gua vertikal yang bertipe collapse the line yang juga menjadi objek wisata di Gunung Kidul. Gua ini terbentuk akibat proses geologi amblasnya tanah beserta vegetasi yang ada di atasnya ke dasar bumi yang terjadi pada ribuan tahun lalu. Runtuhan ini membentuk sunguran yang dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah luweng. Itulah yang membuat unik karena di dalam gua terdapat luas mulut gua sekitar 50 meter ini sering disebut dengan nama Luweng Jomblang. Gua Jomblang terletak di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini, Gua Jomblang merupakan tempat konservasi tumbuhan purba dan dikembangkan menjadi tempat wisata minat khusus yang mana dikelola oleh penduduk atau warga setempat. Untuk menuruni gua vertikal ini, pihak pengelola sudah menyediakan perlengkapan lengkap sesuai standar keselamatan caving di gua vertikal. Sinar matahari yang menerobos masuk dari luang gubuk setinggi 90 meter membentuk satu tiang cahaya, menyinari Folston yang indah serta kedalaman gua yang gelap gulita. Air yang menetes dari ketinggian turut mempercantik pemandangan. Tidak salah jika banyak fotografer yang berburu foto di dalam gua ini. Daya tarik yang dimiliki oleh wisata Gua Jomblang ini yaitu munculnya cahaya indah dari dalam Gua Jomblang. Cahaya ini hanya muncul sekali sekitar pukul 11-12 siang waktu Indonesia bagian Barat dalam keadaan cahaya cukup atau cahaya cerah di luar. Selain waktu tengah hari ini, pengunjung tidak bisa mendapat cahaya tersebut. Ketiga, Pulau Lombok. Pulau Lombok adalah sebuah pulau di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara yang terpisahkan oleh Selat Lombok dari Bali di sebelah barat dan Selat Alas di sebelah timur dari Sumbawa. Pulau ini kurang lebih berbentuk bulat dengan semacam ekor di sisi barat daya yang panjangnya kurang lebih 70 km. Luas pulau ini mencapai 5.435 km persegi. Menempatkannya pada peringkat 108 dari daftar pulau berdasarkan luasnya di dunia. Namanya berasal dari Sasak Lombok yang artinya lurus jujur. Kota utama di pulau ini adalah Kota Mataram. 4. Danau Toba. Danau Toba adalah danau alami berukuran besar di Indonesia yang berada di kaldera gunung supervulkan. Danau ini memiliki panjang 100 km, lebar 30 meter, dan kedalaman 508 meter. Danau ini terletak di tengah Pulau Sumatera bagian utara dengan ketinggian permukaan sekitar 900 meter. Ini adalah danau terbesar di Indonesia dan danau vulkanik terbesar di dunia. Danau Toba adalah lokasi letusan gunung berapi supermasif sekitar 69.000 sampai 77.000 tahun yang lalu yang memicu perubahan iklim global. Letusan ini merupakan letusan eksplosif terbesar di bumi dalam kurun 25 juta tahun terakhir. 5. Wairebo. Wairebo adalah sebuah desa adat terpencil dan misterius di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Wairebo merupakan salah satu destinasi wisata budaya di Kabupaten Manggarai.
terletak di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Di kampung ini hanya terdapat 7 rumah utama atau yang disebut sebagai Baruniang. Werebo dinyatakan UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada Agustus 2012 dengan menyisikan 42 negara lainnya. We sendiri dalam bahasa Manggarai artinya ialah air. Desa Werebo sendiri sudah berumur 1.200 tahun dan sudah memasuki generasi ke-20, di mana satu generasi berusia 60 tahun lamanya. Werebo tidak saja memiliki keindahan desa dan alamnya saja, ragam kehidupan dan sosialnya pun juga menjadi daya tarik. Desa ini ditinggali oleh 44 keluarga dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian seperti kopi, cengkeh, dan umbi-umbian. Aktivitas para wanita di desa adat Werebo selain memasak, mengasuh anak, menenun, juga membantu kaum pria di kebun. Masyarakat Werebo masih mempertahankan cara hidup sesuai budaya dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka. Gunung Ijen. Gunung Ijen adalah sebuah gunung berapi yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia. Gunung ini memiliki ketinggian 238,6 mdpl. Gunung Ijen terakhir meletus pada tahun 1999. Salah satu fenomena alam yang paling terkenal dari Gunung Ijen adalah Blue Fire atau api biru di dalam kawah yang terletak di puncak gunung tersebut. Pendakian gunung ini bisa dimulai dari dua tempat, yaitu dari Banyuwangi atau dari Bondowoso. Untuk mencapai kawah Gunung Ijen di Banyuwangi, pengunjung dapat menggunakan kereta api ekonomi dengan tujuan Banyuwangi dan turun di stasiun Banyuwangi Kota, kemudian naik ojek dengan ketujuan Kecamatan Licin dan Desa Taman Sari. Dari Taman Sari, perjalanan dilanjutkan menuju Paltuding dengan menumpang truk pengangkut belerang atau menggunakan bus dan turun di Banyuwangi Kota kemudian naik ojek. Bisa langsung ke Paltuding atau ke Desa Taman Sari, juga bisa, namun dengan menggunakan bus tarif yang dikeluarkan akan lebih mahal. Pintu gerbang utama ke Cagar Alam Taman Wisata Kawah Ijen terletak di Paltuding, yang juga merupakan pos PHPA, Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam. Alternatif rute adalah Bondowoso, Wonosari, Taman, Sempol, dan Paltuding. Fasilitas lain yang dapat dinikmati oleh pengunjung antara lain pondok wisata dan warung yang menjual keperluan pendakian untuk menyaksikan keindahan Kawah Ijen. Dari Paltuding berjalan kaki dengan jarak sekitar 3 km, lintasan awal sejauh 2 km cukup berat karena menanjak. Sebagian besar jalur adalah dengan kemiringan 25-35 derajat. Selain menanjak, struktur tanahnya juga berpasir sehingga menambah semakin berat langkah kaki karena harus menahan berat badan agar tidak merosot ke belakang. Setelah beristirahat di warung pos bundar, pos yang unik karena memiliki kebutuhan lingkaran, jalur selanjutnya naik agak curam dan licin, dilanjutkan 1 km terakhir relatif landai. Tetapi wisatawan atau pendaki disuguhi pemandangan deretan pegunungan yang sangat indah. Untuk turun menuju ke kawah, harus melintasi medan berbatu-batu sejauh 800 meter dengan kondisi yang terjal hingga kemiringan 45 derajat. Selanjutnya, kita menuju ke budaya-budaya yang ada di Indonesia. Pertama, tarian daerah. Tari rakyat atau tari tradisional adalah tarian yang tumbuh di kalangan rakyat. Beragam tarian rakyat tumbuh menurut letak geografis, seperti daerah pegunungan dan pesisir pantai. Hal ini yang membedakan bentuk dan dinamika tariannya. Contoh dari tarian-tarian yang berasal dari Indonesia yaitu tari saman dari Aceh, tari merak dari Jawa Barat, tari legong dari Bali, tari orok dari Papua, dan banyak tarian lainnya. 2. Upacara adat. Upacara adat adalah upacara yang secara turun-temurun dilakukan oleh pendukungnya di suatu daerah. Dengan demikian, setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri seperti upacara adat perkawinan, kelahiran, dan kematian. Pertama ada upacara adat Ngeba Bali di Lampung,
upacara adat Yana Kasada suku Tengger, upacara adat Ngaben di Bali, upacara adat Makikua di Sulawesi Utara, upacara adat Dahau di Kalimantan Timur, tradisi bakar batu di Papua, dan masih banyak lainnya. 3. Rumah tradisional. Rumah tradisional adalah rumah yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi dan tanpa atau dikit sekali mengalami perubahan. Rumah tradisional juga dapat dikatakan sebagai rumah yang dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Penilaian kategori rumah tradisional dapat juga dilihat dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat ketika rumah tersebut didirikan, misalnya seperti untuk upacara adat. Salah satu contoh dari bentuk rumah tradisional yaitu ada rumah gadang dari Sumatera Barat. 4. Senjata tradisional. Senjata tradisional adalah salah satu produksi kebudayaan yang sering kali menandakan suatu fungsi sosial. Selain dapat digunakan untuk berlindung dari serangan musuh, senjata tradisional juga biasa digunakan untuk kegiatan seperti berladang, berburu, hingga untuk keperluan upacara adat. 5. Makanan khas. Indonesia tentunya banyak sekali nih makanan-makanan khas dari Indonesia. Yang pertama ada mie Aceh dari Nagreg, Aceh Darussalam, Bika Ambon dari Sumatera Utara, dan yang paling terkenal yaitu rendang dari Sumatera Barat. Terakhir yaitu yang keenam, tradisi. Tradisi, kebiasaan atau naluri adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus-menerus karena dinilai bermanfaat bagi kelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya. Banyak tradisi unik yang ada di Indonesia. Yang pertama ada tradisi bakar batu dari Papua. Tradisi bakar batu ini merupakan salah satu ritual yang terbilang unik di Papua. Biasanya tradisi bakar batu dilakukan oleh suku pendalaman di Papua dengan nama yang berbeda-beda. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur, bersilaturahmi antar saudara dan kerabat, menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu. Tradisi unik selanjutnya adalah Bali Mau, Kasai dari Riau. Tradisi ini biasa diterapkan menjelang bulan Ramadan. Bali Mau berarti mandi dengan menggunakan air yang dicampur jeruk khusus seperti jeruk purut, jeruk nipis, dan jeruk kapars. Yang ketiga, kerik gigi dari suku Mentawai. Ritual kerik gigi dilakukan oleh masyarakat suku Mentawai Sumatera Barat. Wanita suku Mentawai harus meruncingkan atau mengkerik gigi mereka.